Halo Sobat Filosofi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kepercayaan asli masyarakat suku Mentawai, yaitu Arat Sabulungan. Saya akan mendalami aliran kepercayaan ini dengan mengikuti 7 dimensi menurut Ninian Smart. Tapi sebelum itu, kita akan melihat sekilas tentang kepercayaan lokal Arat Sabulungan. Dari katanya, Arat berarti adat, Sa berarti sekitar, dan Bulungan artinya daun. Sebutan Bulungan lahir karena acara ritualnya selalu menggunakan daun-daun yang dipercaya bisa menjadi perantara hubungan antara manusia dengan yang transenden. Selain itu, tato merupakan salah satu kekhasan dari suku Mentawai. Bagi suku Mentawai, tato bermakna untuk menunjukkan jati diri dan menunjukkan perbedaan status sosial atau profesi. Misalnya, motif tato untuk Sikerewi atau pemimpin adat berbeda dengan tato ahli berburu. Dalam perkembangannya, masuknya pengaruh agama-agama asing ke Mentawai menjadikan Arat Sabulungan sebagai agama formal mulai surut. Terlebih setelah hadirnya agama-agama baru seperti Protestan, Katolik, dan Islam. Arat Sabulungan juga pernah dilarang oleh pemerintah Orde Lama pada tahun 1954. Pelarangan tersebut karena pemerintah memandang aliran kepercayaan itu berpotensi mengancam kestabilan negara. Pelarangan terhadap kepercayaan Arat Sabulungan mulai hilang ketika era reformasi di Indonesia. Era reformasi menjadi penanda Arat Sabulungan sebagai kearifan lokal yang harus dipertahankan. Banyak turis asing yang berkunjung ke pedalaman Siberut dan melihat keunikan budaya Mentawai. Bahkan sekarang ini, kehidupan tradisional Mentawai pun mendapat tempat dalam program Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ninian Smart mengemukakan 7 dimensi agama yang dapat ditemukan dalam praktek keagamaan di berbagai belahan dunia. Dimensi pertama adalah dimensi ritual. Dimensi ini menyangkut upacara, ritual, atau perayaan yang dilakukan oleh para penganut aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan Arat Sabulungan juga memiliki upacara ritual seperti pangurei atau upacara pernikahan, gurut uma atau syukuran atas pembuatan sebuah uma atau rumah, liat pula gajat atau pesta adat lokal desa, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita dalami ritual pangurei atau upacara pernikahan dalam perspektif Arnold van Gennep yang memperkenalkan konsep tentang tahap-tahap dalam upacara ritual seperti tahap praliminal, tahap liminal, dan postliminal. Tahap pertama, praliminal. Tahap praliminal dalam upacara pangurei dimulai ketika orang tua pengantin perempuan datang untuk menjemput kedua mempelai yang berada di rumah pengantin laki-laki, lalu dibawa ke rumah orang tua pengantin perempuan. Ini merupakan tahap persiapan baik fisik dan psikologis untuk memasuki tahap selanjutnya. Kedua, tahap liminal. Tahap liminal dalam upacara pangurei ditandai ketika sehari setelah di rumah orang tua perempuan, kedua pengantin diantar kembali ke rumah orang tua pengantin laki-laki dengan dirias pakaian adat Mentawai sambil membawa ayam dan babi, keladi, serta kelapa. Barang bawaan itu diserahkan kepada keluarga laki-laki. Setelah itu, keluarga pengantin laki-laki menyerahkan alat toga atau mas kawin sesuai permintaan, misalnya kuali, kampak, parang, juga keladi. Maka dalam tahap liminal ini ditandai dengan serangkaian ritual dan prosesi yang memiliki makna simbolis seperti mas kawin dengan riasan khas suku Mentawai dan lain sebagainya. Tahap ketiga, postliminal. Tahap postliminal dalam upacara pangurei ditandai dengan sesampainya kedua pengantin ke tempat pihak pengantin laki-laki tinggal. Mereka akan makan bersama sebagai ungkapan syukur atas bergabungnya perempuan itu sebagai anggota mereka. Kemudian kedua pengantin dipanggil ke rumah pihak perempuan untuk mengambil bekal berumah tangga dari paman pengantin perempuan. Sekitar 1 minggu kemudian, barulah mereka menjalankan hubungan suami istri dan mencari nafkah sendiri. Maka dalam tahap postliminal ini ditandai dengan didapatnya status baru dan mengalami pemulihan secara fisik, mental, dan spiritual.
Dalam perspektif Arnold van Gennep, setiap tahap dalam upacara pangurai memiliki makna simbolis dan bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial dan identitas budaya suku Mentawai. Upacara ini juga merupakan bagian dari siklus hidup masyarakat Mentawai dan menandai peralihan dari status lajang menjadi pasangan suami istri. Dimensi kedua adalah dimensi mitologi yang meliputi cerita atau mitos yang dipercayai suku Mentawai. Suku Mentawai meyakini bahwa yang transenden atau roh-roh terdapat dalam benda mati maupun makhluk hidup. Aliran kepercayaan Arat Sabulungan juga mempercayai bahwa asal-usul dunia disebabkan oleh roh-roh tersebut. Bruno Spina dalam bukunya yang berjudul Mitos dan Legenda Suku Mentawai menulis bahwa aliran kepercayaan Arat Sabulungan meyakini bahwa dunia ini diciptakan oleh roh-roh dengan cara dilempar dari langit hingga terbentuklah pulau-pulau Sumatera dan sekitarnya. Kemudian roh-roh menciptakan manusia dan hewan untuk menempati pulau tersebut dan membimbing manusia pertama mengenai cara-cara hidup seperti menjalin relasi yang baik dengan alam. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Taylor dalam mitos. Menurut Taylor, mitos berfungsi untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kebudayaan serta memberikan petunjuk tentang cara hidup yang benar. Meskipun cerita itu tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Inilah mengapa suku Mentawai bisa menjaga relasi yang baik dengan alam, karena adanya mitos bahwa roh-roh juga mendiami alam. Dimensi ketiga adalah dimensi doktrinal, yang meliputi keyakinan atau doktrin yang diyakini oleh anggota aliran kepercayaan. Dalam kepercayaan Arat Sabulungan, mereka mempercayai bahwa yang transenden sebagai 3 dewa utama yang harus dihormati. Pertama adalah Tai Kalelu, yakni dewa hutan dan gunung. Sebelum berburu, suku Mentawai akan mengadakan pesta adat untuk dipersembahkan kepada dewa ini. Kedua adalah Tai Leubagat, yang merupakan dewa laut. Ketiga adalah Tai Kamanua, yang merupakan dewa langit, sang pemberi hujan dan kehidupan. Doktrin tentang ketiga dewa itu akan membuat masyarakat suku Mentawai menaruh hormat terhadap 3 wilayah alam. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Mircea Eliade bahwa doktrin sebagai suatu cara untuk mengarahkan manusia dalam menjalani kehidupan, baik dalam segi rohani maupun materi. Dimensi keempat adalah dimensi etika yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kepercayaan Arat Sabulungan, suku Mentawai percaya bahwa nasib buruk akan terjadi ketika mereka melanggar pantangan, misalnya saat berburu di hutan. Orang Mentawai harus meminta izin kepada roh penjaga hutan. Mereka juga tidak boleh bertengkar atau marah-marah. Setelah mendapat hasil buruan, mereka harus menyisihkan sebagian untuk dipersembahkan kepada roh-roh nenek moyang. Pantangan ini dijalani oleh masyarakat suku Mentawai sebagai aturan moral universal dan dapat diterapkan pada setiap orang tanpa terkecuali, seperti yang dikatakan oleh Immanuel Kant. Dimensi kelima adalah dimensi pengalaman, yang meliputi pengalaman-pengalaman spiritual atau mistis, seperti pengalaman kesatuan dengan yang transenden. Dalam kepercayaan Arat Sabulungan, suku Mentawai meyakini bahwa daun atau lebih luasnya lagi pohon atau hutan merupakan tempat tinggal bagi yang transenden atau para dewa dan roh-roh yang harus dihormati. Jika tidak, maka akan terjadi malapetaka. Mereka berkeyakinan bahwa jika ada salah satu dari anggota suku Mentawai yang melanggar, maka semua orang akan terkena dampaknya. Rudolf Otto menawarkan istilah tremendum et fascinosum, atau perasaan takut sekaligus terpesona dengan yang transenden. Ia berpendapat bahwa pengalaman religius melibatkan aspek emosional dan psikologis yang sulit dipahami melalui akal pikiran manusia. Maka inilah mengapa suku Mentawai sangat menjaga relasi yang baik dengan alam, karena mereka yakini bahwa yang transenden terdapat dalam alam. Dimensi keenam adalah dimensi institusi yang meliputi keorganisasian dalam sistem kepercayaan lokal. Dalam kepercayaan Arat Sabulungan, mereka mempunyai semacam hierarki. Yang pertama adalah Rimata atau kepala suku Mentawai. Dia adalah ketua dari para Sikere. Kedua adalah Sikere. Sikere memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan orang Mentawai. Bersama dengan Rimata, mereka memimpin upacara ritual dalam setiap upacara adat atau pesta. Mereka ahli dalam pengobatan,
dan mereka juga bisa berhubungan dengan roh-roh leluhur. Baik Rimata maupun Sikere, mereka memiliki peran penting dalam menjaga kesepakatan dan nilai-nilai bersama yang dipegang oleh anggota suku Mentawai, seperti yang dikatakan Emil Durkheim dalam teorinya tentang kesatuan kolektif, bahwa lembaga religius berperan penting dalam membentuk dan memelihara kesatuan sosial. Dimensi ketujuh adalah dimensi material, yang meliputi benda-benda atau tempat-tempat yang dianggap suci oleh para penganut agama atau aliran kepercayaan. Dalam kepercayaan Arasa Bulungan, mereka juga memiliki benda-benda suci yang disimpan di dalam atau rumah, seperti bakat Katsaila atau serangkaian bunga-bunga yang digantung dalam rumah sebagai perlindungan dari roh-roh jahat. Kemudian ada peralatan musik seperti tudukat dan keteuba, yaitu perlengkapan musik untuk ritual adat atau untuk memanggil anggota suku yang lain. Benda-benda tersebut membantu suku Mentawai dalam mengalami yang transenden. Ini sejalan dengan yang dikatakan William James, bahwa benda ritual berperan penting dalam memberikan pengalaman religius. Menurut James, benda-benda ritual memiliki nilai simbolik yang kuat sehingga mampu membangkitkan perasaan religius dalam diri individu. Demikian hasil analisa dari aliran kepercayaan Arasa Bulungan dalam perspektif 7 dimensi menurut Ninian Smart. Semoga video kali ini sungguh bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa dalam video-video informatif dan filosofi selanjutnya. Langit